Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan tutorial Microsoft Word dalam series belajar Microsoft Word dari dasar sampai tingkat mahir. Baik teman-teman, di sini saya akan langsung memulai dengan cara mengklik double shortcut yang ada di desktop. Kemudian saya akan pilih blank document. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang formatting text. Tapi kita akan spesifik lagi dalam pembahasan paragraf. Di video sebelumnya kita telah mempelajari formatting text tentang font, yaitu ribbon yang berada di menu home, kemudian dalam groove font. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang paragraf. Tapi dalam grup paragraf ini tidak semua tool yang akan kita pelajari dalam hal ini. Karena untuk bullet dan numbering nanti akan ada video tersendiri. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana cara perataan teks dan spasi di Microsoft Word. Oke teman-teman, pertama sekali saya akan membuatkan satu buah paragraf terlebih dahulu. Oke teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini ada garis-garis merah, ya ini sebenarnya tidak jadi masalah untuk saat ini karena kita belum mempelajarinya kenapa dia berwarna merah. Sebagai info teman-teman, di sini warna merah di sini adalah autocorrect yang dimiliki oleh Microsoft Word. Jadi Microsoft Word mendeteksi bahwasanya garis-garis merah ini adalah suatu kata yang salah. Di awal ini kita biarkan terlebih dahulu dia berwarna merah. Selanjutnya teman-teman, saya ingin copy dengan cara blok semua teks, kemudian kita Ctrl C atau kita bisa gunakan menu yang ada di ribbon, copy atau klik kanan. Di sini juga ada copy. Saya akan copy dengan cara Ctrl C di keyboard, Ctrl C, kemudian saya akan enter ke bawah, kemudian saya akan paste dia dengan cara Ctrl V. Saya ingin buat 4 paragraf. Ya, di sini sudah ada 4 paragraf. Kemudian saya ingin memperkenalkan kepada kalian, di sini ada yang namanya perataan teks rata kiri atau line left, kemudian ada rata tengah center, kemudian ada rata kanan right, kemudian ada justify. Nah, kita bisa juga menggunakan keyboard atau klik menu. Pertama sekali saya ingin contohkan, kita akan klik menu. Langkahnya, teman-teman tinggal klik saja satu paragraf seperti ini, kemudian kita bisa klik rata tengah. Ya, tidak harus diblok. Saya ulang, Ctrl Z. Tidak harus seperti ini teman-teman. Tidak harus diblok, kemudian klik rata tengah. Tidak. Untuk paragraf teman-teman cukup klikkan saja atau arahkan kursornya ke paragraf yang ingin diatur perataannya. Tinggal klik, kemudian kita atur atau kita pilih rata tengah. Kemudian yang paragraf ketiga kita coba rata kanan, kita klik rata kanan. Kemudian yang terakhir kita coba justify. Nah, justify adalah rata kiri dan kanan. Kalau teman-teman perhatikan, yang awal ini adalah rata kiri by default atau secara otomatis Word akan memberikan perataan sebelah kiri. Ini tergantung pengaturan settingan Word teman-teman semua. Kalau teman-teman tidak ada otak-atik, maka dia akan rata kiri seperti ini. Yang kiri rata, yang kanan tidak. Kemudian kita juga bisa atur rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Saya akan kembalikan dengan cara Ctrl Z. Oke, kita bisa gunakan keyboard. Klik saja di paragraf kedua, kemudian untuk rata tengah, teman-teman kalau arahkan ke ikonnya, untuk rata tengah, kita bisa gunakan Ctrl E. Saya keluarkan keyboard terlebih dahulu. Oke, di sini ada keyboard. Kita klik paragraf kedua, kemudian tekan tombol Ctrl, selanjutnya tekan tombol E. Maka dia akan rata tengah. Kemudian untuk yang paragraf ketiga kita akan berikan efek rata kanan. Tekan tombol Ctrl, kemudian tekan tombol R. Maka dia akan rata kanan.
Kalau teman-teman arahkan, akan ada petunjuk. Untuk rata kanan ini kita bisa gunakan Ctrl R. Selanjutnya untuk rata kiri kanan, kalau teman-teman arahkan ke toolsnya atau ke ikonnya, di sini ada petunjuk Just TV, kita bisa gunakan Ctrl dan tombol J. Kita coba praktekkan. Kita arahkan kursornya ke paragraf yang kita ingin tuju, kemudian tekan tombol Ctrl, kemudian di sini tekan tombol J. Paragraf kita akan menjadi rata kiri kanan. Selanjutnya yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman yaitu spasi. Spasi ini yaitu jarak antara baris, misalnya baris pertama, baris kedua, dan seterusnya. Kita bisa atur dengan cara seperti ini. Kita coba klik ke paragrafnya, kemudian kita akan klik di sini. Selanjutnya kita akan bisa pilih. Teman-teman bisa lihat perubahannya ketika saya ganti-ganti. Misalnya di sini spasi 1, spasi 1,15, spasi 1,5, spasi 2. Kita akan coba dulu spasi 1 misalnya di sini. Kemudian kita coba di sini spasi 1,5, kemudian di sini spasi 2. Kita coba spasi 2. Kemudian di sini kita coba spasi yang lebih besar, spasi 2,5. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya pindahkan untuk dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini terjadi perbedaan antara paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini fungsi spasi. Nah, kemudian kita juga bisa masuk selain pilihan nomor yang ada, teman-teman juga bisa di sini masuk ke line spacing option. Kemudian di sini akan banyak lagi pengaturannya, mulai dari perataan. Ya, di sini tadi kita telah pilih rata kiri. Teman-teman bisa pilih rata tengah, kanan, atau kiri kanan. Di sini juga ada outline levelnya, ya ada level 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada indentasi, nanti kita akan pelajari tersendiri. Kemudian ada spacing before dan after. Ini maksudnya adalah jarak antar paragraf. Kemudian di sini line spacing. Nah, ini kalau ini jarak antar baris. Kita coba, misalnya di sini saya atur menjadi 2. Teman-teman perhatikan yang ini paragraf pertama, kalau saya okekan, maka akan terjadi jarak tiap baris di sini spasinya menjadi 2. Kemudian kalau kita masuk kembali, teman-teman bisa masuk ke menu tadi dengan cara klik tombol panah di sini. Nah, dia akan masuk kembali. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada yang namanya spacing. Spacing ini adalah jarak sebelum dan sesudah paragraf. Kita coba akan. Saya ingin kembalikan terlebih dahulu ini menjadi spasi 1. Oke. Kemudian ini saya jadikan spasi 1,15 sehingga jaraknya lebih kecil. Kemudian ini saya jadikan spasi 1. Oke. Kemudian kita akan blok 3 paragraf ini. Kemudian masuk ke paragraf setting. Nah, kalau teman-teman perhatikan di spacing, di sini ada before dan after. Before-nya 0, kemudian after-nya secara otomatis akan diberikan nilai 8. Kita akan coba berikan nilai 0 sehingga jarak antara sebelum paragraf pertama nilainya 0, sesudah paragraf pertama nilainya 0, kemudian untuk paragraf kedua juga begitu, sebelumnya 0 dan sesudahnya 0. Kita klik OK, maka akan terjadi perubahan jarak antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa masih ada jarak di sini dan di sini? Ya, pemisah paragraf pertama dan kedua, kemudian pemisah paragraf kedua dan paragraf ketiga. Pemisah ini karena kita telah memberikan efek enter di sini. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa klik tanda ini ya, sehingga kita bisa di sini namanya show ya. Kita bisa melihat apa karakter yang telah kita berikan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada seperti bulatan kemudian seperti bendera terbalik. Ini telah terjadi enter di sini. Di sini ada enter, di sini ada enter, di sini ada enter, dan di sini ada enter. Untuk spasi disimbol dengan titik ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada titik. Ya, show and hide ini sangat membantu kita dalam menganalisa, ingin memeriksa apa yang telah kita berikan pada suatu teks atau paragraf di Microsoft Word, kita sembunyikan kembali. Jadi kalau saya hapus enternya di sini, maka dia akan merapat seperti ini. Ya, maka sebelum dan sesudahnya sesuai settingan di paragraf kita adalah 0. Kalau teman-teman lihat kembali di sini before dan after-nya 0. Untuk yang lain akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke teman-teman, sampai di sini untuk pembahasan perataan kiri,
perataan tengah, kanan, dan kiri kanan. Serta kita telah belajar bagaimana cara mengatur jarak tiap baris dan antar paragraf. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya.